narasumber saya untuk membahas penerimaan mahasiswa baru. Mari saya. Bukan sebentar lagi ada penerimaan mahasiswa baru nih Bu ya. Saya mau tanya menurut pendapat Ibu nih, kesiapan fakultas menyambut mahasiswa baru itu gimana ya? Fakultas atau jurusan? Fakultas sebenarnya. Kalau fakultas nanyanya bukan ke saya, nanyanya langsung Pak Isa aja. Kalau jurusan? Kalau jurusan untuk persiapan mahasiswa baru, tentu saja yang pertama kita mempersiapkan dosen ya, maksudnya karena dosen masih kurang, akhirnya jurusan maupun dari pihak universitas, maksudnya dari pihak universitas dan jurusan merekrut dosen baru, karena tentu saja kita pertama kualitasnya harus semakin baik tentu saja juga dari segi dosen tentu saja juga penting. Jadi kita melakukan rekrutasi baru karena memang dosen kita informatika masih kurang. Itu dari segi dosen. Kemudian untuk ini ya promo ya biasanya. Kalau promo biasanya memang langsung ikut bersama ini penerimaan mahasiswa baru PMP. Jadi kita mempersiapkan saja data-datanya apa saja yang dibutuhkan oleh PMP, kemudian untuk penyebaran semuanya itu dikoordinir oleh PMP. Kemudian untuk tentu saja kita juga menambah sarana. Jadi kita mencoba untuk mengajukan LCD supaya baguslah ya, karena memang biar pembelajarannya semakin lancar, LCD dan kursi. Karena saya kira apabila nanti semakin bagus juga semakin banyak yang tertarik. Saya kira itu saja untuk sementara ini. Terus di Universitas ini kan juga ada beasiswa ya? Kalau cara dapetin beasiswanya itu gimana aja Bu? Beasiswa itu ada dua, BPA dan BDA. Beasiswa yang satu untuk beasiswa untuk mahasiswa yang berprestasi, yang kedua untuk mahasiswa yang tidak mau. Saya kira untuk syarat-syaratnya sudah sering ditempel di pengumuman, yang isi formnya. Kemudian yang pasti kalau berprestasi Anda harus aktif di organisasi serta memiliki prestasi. Kalaupun kita tidak mampu ada suratkan dari kampus, tetapi juga aktif juga berorganisasi ataupun aktif di kampus lah, minimal ya ikut HMJ atau ikut ASLED ya, kira-kira itu. Tajur informatika 1 ya. Ibu juga jadi dosen ngajar mata kuliah apa? Rekayasa Taruna, kemudian untuk semester ini ya rekayasa perangkat lunak, pengolahan citra digital, jaringan saraf kejiwaan dan teori bahasa otomata. Terus metode pembelajaran seperti apa yang Ibu berikan ke mahasiswa yang baru nanti? Yang baru, saya nggak ngajar anak semester 1 kan Mas. Ya, yang nanti Kalau biasanya materi yang saya ajarkan itu adalah yang pasti pertama mungkin saya menerangkan dulu ya kan, menerangkan dulu materinya apa. Kemudian lebih banyak latihan soal, kita praktis and drill. Nah, selain drill secara manual, tapi juga langsung drill di aplikasi karena informatika. Gitu. Jadi setidaknya langsung membuat aplikasi di kakak-kakak. Ya. Ibu mohon maaf kalau ada salah kata. Makasih juga atas waktunya Bu. Ya. Terima kasih banyak ya. Sukses ya. Iya. Untuk kuliahnya. Sekian wawancara dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
kasih Pak. Saya mewawancarai salah satu dosen dari Universitas Muhammadiyah. Mahasiswa baru ya mungkin tidak masih saya menggunakan beberapa yang lama, cuman mungkin karena nanti dilihat dulu situasi kondisi kelasnya, bagaimana mahasiswanya, kemudian atmosfernya seperti apa, mungkin nanti akan ada banyak presentasi. Kalau bahasa itu kan biasanya tidak harus selalu presentasi, caranya ada beberapa writing skill, jadi kita menggunakan project seperti itu. Sudah. Kemudian dari mata kuliah yang Bahasa itu menyenangkan, jadi kita bisa istilahnya berekspresi ya. Jadi ketika speaking banyak expression yang harus kita pelajari dan kita praktekkan, sehingga di situ kita banyak punya kesempatan untuk mengeksplor diri seperti itu. Iya. Sekian wawancara dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bagus dari kelompok 1. Saya mau mewawancarai salah satu narasumber di Universitas Muhammadiyah. Permisi Pak. nama saya Muhammad Irani. Bapak di sini bekerja udah berapa lama? Kira-kira 7 tahun. Tahu. Apa yang sudah tahu tentang berapa pasien? 36. Ya berkeluarga. Masih dua. Jadi Pak, ini temanya kan kita mau wawancara tentang bentar lagi kan ada dari mahasiswa baru. Yang Bapak tahu fakultas sudah menyiapkan apa? Pastinya sistem yang sudah ada untuk penerimaan pekerjaan dan juga fasilitas untuk jurusan internet, jurusan informatika, juga ada lab untuk praktikum juga, lab untuk Metode apa yang dihasilkan metodenya tetap sama, materi saya buat dua sistem pembelajaran yang saya berikan dengan materi saya teori sama praktek. terus waktu prakteknya lebih saya tekankan Lebih banyak prakteknya. Jadi pokoknya presentasi saya atau makin dalam prakteknya jadi sudah disebut. Bapak tahu mengenai tentang beasiswa di sini? Yang merawat tapi ada dari soal yang itu aja Pak. Makasih atas waktunya Pak. Ya, sekian atas wawancara dengan
narasumber kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aziz. Saya akan mewawancarai dan salah satu narasumber saya tentang penerima mahasiswa baru tim SIDA. Maaf Pak, Dari mana? dari informatika Tiga Pak. Ya, Boleh tahu Bapak dengan Bapak siapa? dengan Sumarno Saya boleh duduk Pak. Ya, silakan. Terima kasih Pak. Ini tentang persiapan penerima mahasiswa baru tim SIDA. Persiapan fakultas menyambut mahasiswa baru Bapak gimana? Mestinya yang saudara tanyakan bukan saya, tetapi ke fakultas atau prodi. Tetapi saya mencoba menjawab apa yang saya tahu ya, bahwa fakultas ini sudah melakukan ya upaya-upaya dalam rangka untuk upaya menghadapi tahun akademik 2016-2017. Jadi kira-kira ya sekitar tahun akademik itu berjalan September 2016, tetapi pendaftaran itu dimulainya kira-kira bulan Januari. Dan upaya-upaya fakultas sudah melakukan upaya ya publikasi lewat website, lewat kegiatan-kegiatan kemahasiswaan, kegiatan-kegiatan pelatihan-pelatihan, kegiatan pengabdian masyarakat. Dan intinya bahwa fakultas sudah melakukan upaya publikasi lewat kegiatan Tridharma perguruan tinggi. Sekarang di SIDA itu bukan berjalan untuk mencatut karena yang menambahkan kegiatan yang berkaitan dengan Islam. Ini tentang fasilitas penunjang untuk menerima mahasiswa baru fasilitas. Jadi sarana prasarana di gedung di SIDA itu sudah cukup untuk proses belajar mengajar. Sementara sarana pembelajaran sudah disiapkan, terutama berkaitan dengan sarana praktikum. Jadi ruangan sudah ditata, kemudian modul-modul sudah disiapkan ketika mahasiswa kegiatan proses belajar mengajar tahun akademik 2016-2017 sudah siap dilaksanakan. Ini juga kita tentang beasiswa untuk mahasiswa itu ada apa saja. Jadi pendaftaran mahasiswa baru yang saya ketahui ya lebih tepat ke fakultas ya, bukan ke dosen. Cuma saya sedikit mengetahui bahwa ada program-program pendaftaran mahasiswa baru yang satu khusus, satu umum. Jadi yang khusus itu beasiswa berikan kepada yang pertama kepada kader Muhammadiyah yang dari SMA Muhammadiyah, kemudian dari umum yang sifatnya beasiswa prestasi ya, kemudian ke beasiswa terhadap anak-anak dari dosen dan karyawan, kemudian yang ketiga umum tes, semuanya dites tapi Terima kasih Pak atas waktunya yang sebentar ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian wawancara dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bagus dari kelompok 1 mau mewawancarai salah satu narasumber yang ada di SIDA. Apa yang dimaksudkan? Saya bekerja 12 tahun di sini. Mulai 2002. Bapak, mohon maaf Pak, umurnya berapa sih?
pasti banyak melalui apa kayak penerimaan mahasiswa baru. Nah, siapa Bapak untuk menghadapi penerimaan mahasiswa? Ya, kita memakai persiapan kita harus nyambung mahasiswa Kesehatan tempatnya, masyarakat harus bersih. yang Bapak tahu pasti sampai tawarkan kampus mahasiswa yang mau masuk. Nah, terutama kan kita dari pengajaran dua lab-lab yang dibutuhkan Sana juga ya. sini ada berapa karyawan? Dan kalau di pabrik itu kira-kira pagi malam ya. Pagi malam itu 11 orang. Mungkin Bapak selama 13 tahun ini mungkin ada orang-orang yang mau apa ada senang sama susahnya pasti kan Pak. Kita bekerja itu harus ikhlas, pengorbanan. Ya. Awal kerja kan mulai awal gaji kan 280 rupiah. Rupiah. Itu 13 tahun yang lalu ya? Iya, masih pertama. 2002 ya? Iya. Banyak sekali ya Pak. Iya. Bisa bertahan selama 13 tahun. Nah, kita bukan Pengabdian. iya pengabdian kan di ini dari kewajiban dari kewajiban pekerjaan sama kewajiban makan. Tempatnya dari situ. Kamu kan hanya berapa? Saya anaknya 3. Cowok aja ya? Cewek cowok. Cewek cowok. Mungkin ada saran dari Bapak untuk kamu sini kehidupannya gimana? Kita harus kan harus ya semuanya nggak perintah dari pimpinan aja nggak kita laksanakan aja semua. Yang penting kita melaksanakan dengan apa yang diperintahkan pasti hasilnya kan baik. Ini kan ada perintah dari situ. Terima kasih Pak. Ya, Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum. Kali ini saya akan mewawancarai narasumber saya, Akademi Informatika. Ya, dengan Bapak siapa? Alif Surya Fitrani. Bapak mengajar mata kuliah apa saja? Yang pertama desain grafis, kemudian pemrograman web, terus pengembangan aplikasi berbasis web, terus jaringan komputer, sudah. Selanjutnya, kelebihan yang dimiliki menurut Bapak, kelebihan yang dimiliki oleh Fakultas Informatika, jurusan Informatika sebagai daya tarik bagi calon mahasiswa apa menurut Bapak? Sebenarnya untuk saat ini informatika sudah bisa dikatakan layak jual di masyarakat, khususnya capaian-capaian yang sudah bisa diberikan, dimunculkan pada tataran masyarakat, yaitu beberapa software produk antara lain e-voting yang itu seringkali sudah kita lakukan, kemudian beberapa software yang sudah dihasilkan oleh teman-teman mahasiswa
yang mungkin salah satu saya bisa memberikan contoh yaitu tentang akuntansi UKM, yang dimana apresiasi yang dirasakan atau diberikan oleh masyarakat itu begitu banyak dan bagus, yaitu tentang software pemberdayaan UKM, yang dimana mencoba untuk bisa menertibkan dari sisi pencatatan pembukuan untuk keuangan, yang akhirnya teman-teman mahasiswa informatika berupaya untuk bisa memunculkan program akuntansi tersebut. Dan yang kedua, sudah sepatutnya Bumsida dalam hal ini teknik informatika itu layak dan sudah berkiprah dalam hal pengabdian masyarakat yang lain, semisal e-voting tadi, yang dimana dalam waktu dekat e-voting itu sudah diuji cobakan untuk proses pelaksanaan pemilihan kepala desa berbasis elektronik. Itu yang mungkin sedikit ya bisa ada gambaran tentang kiprah dan layak jualnya mahasiswa informatika di tataran masyarakat. Selanjutnya, fakultas menunjang dan proses pembelajaran baru bagi mahasiswa baru untuk Bapak apa? Fasilitas, kalau berhubungan dengan fasilitas, sepenuhnya kita atau dalam hal ini saya sudah diamanati sebagai kepala lab, memberikan akses seluas-luasnya secara terbuka kepada mahasiswa secara umum untuk bisa menikmati atau menggunakan fasilitas laboratorium semaksimal mungkin, karena tentu dengan aturan dan ketentuan yang sudah ditetapkan, sehingga atas berbagai kendala, kemudian tugaskah, kemudian risetkah, baik pun dosen atau mahasiswa, semuanya sivitas akademika bisa memanfaatkan atau mengoptimalkan pelaksanaan atau penggunaan laboratorium dengan sebaik-baiknya dan secara maksimal, sehingga dari sisi keilmuan itu nanti bisa dikembangkan benar-benar tepat guna. Dan dari sisi pengembangan keluar untuk kita sinergikan mengarah ke promo kampus, kita juga seringkali menerima event yang itu datang dari masyarakat umum untuk pemanfaatan atau pemakaian laboratorium. Kita juga terbuka tentang itu, sehingga masyarakat umum pun bisa menggunakan fasilitas laboratorium dengan prosedur yang sudah ditentukan. Terima kasih Pak atas waktunya. Oke. Sekian wawancara dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.